Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedap si ayam kalkun. Ayam kalkun ditusuk kancing peniti. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Bupati. Dulu Ustadz Somad belajar tahun 2004 di Kerajaan Maroko. Pernah dengar Maroko? Ada juga jamaah pas saya tanya, Bapak tahu Maroko? Tahu Pak Ustadz, dekat Maroke kan? Gitu. Maroko itu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis dari Maroko itu menyeberang Laut Merah, menyeberang Samudra Atlantik, bukan Laut Merah, Samudra Atlantik. Habis itu naik ke atas, nama negerinya Andalusia. Apa namanya? Andalusia. Banyak orang sekarang kalau ditanya Andalusia tak tahu. Tapi kalau Real Madrid masuk Barcelona tahu. Nah itulah dia, Spanyol. Jadi waktu di Maroko itu ada satu jalan. Ustadz berfoto di depan jalan itu. Nama jalannya Syarif Soekarno. Jalan Soekarno. Di Maroko, terbang kita naik pesawat dari sini ke Jeddah 9 jam. Dari Jeddah 5 jam lagi ke sana. Naik pesawat 14 jam. Ada jalan di sana, bangga kita, namanya Jalan Soekarno. Kenapa Jalan Soekarno? Karena yang bisa mengumpulkan semua presiden-presiden non-blok di dunia ini adalah Presiden Soekarno di KTT non-blok Bandung. Dan ketika terjadi gempa bumi, banyak orang meninggal di Maroko. Yang mengirimkan bantuan adalah Presiden Soekarno. Kita merdeka atas perjuangan anak bangsa, tapi yang mendeklarasikan, yang memproklamirkan adalah Presiden Soekarno. 1945 kita merdeka, beliau tumbang 1966. Berapa tahun jadi presiden? Emang kalau belum sarapan payah ngitung memang. 45, 55, 65, 20 tahun lebih jadi presiden. Tapi di akhir hayatnya apa yang terjadi? Sunyi di tengah keramaian. Sakit jantung, darah tinggi, gagal ginjal, cuma 25% ginjalnya berfungsi, rematik. Sampai ketika akhir hayatnya waktu ditanya, apa keinginanmu Bung Karno? Apa kata dia? Lebih baik aku ditembak saja. Dalam keadaan di penjara karena 1966 terjadi kerusuhan besar. Pada akhirnya jam 7 pagi tahun 1970 Presiden Soekarno meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosanya dan dibalas perjuangan baiknya. Saya cuma mau bercerita, orang yang hebat, yang tinggi, yang presiden pun pada akhirnya meninggal dunia. Dan apa yang tinggal? Yang mengalir sampai 2023 ini dari Presiden Soekarno adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu di beliau ya Pak. Masjid terbesar se-Asia Tenggara. Habis, selesai masa Presiden Soekarno. Pengganti Presiden Soekarno? Presiden Soeharto. Berapa lama Presiden Soeharto berkuasa? Lebih lama lagi, 32 tahun jadi presiden. Akhir hayatnya bagaimana? Akhir hayatnya kesepian. Ibu Tin meninggal, namanya di mana-mana dicap orang sebagai koruptor, dan kemudian meninggal dunia. Apa yang mengalir untuk dia? Sempat dia bangun Masjid
Muslim Pancasila, yang bangunannya khas, tidak pakai kubah, tapi arsitektur Masjid Demak Wali Songo. Saya cuma mau mengasih tahu, presiden meninggal, apalagi gubernur, jangan bilang bupati, ada orang. Yang tinggal cuma Masjid Istiqlal, yang tinggal cuma Masjid Muslim Pancasila. Jenderal kebanggaan orang Sulawesi Selatan, namanya Jenderal Muhammad Yusuf, meninggal. Tapi sampai hari ini pahala mengalir ke Jenderal Muhammad Yusuf. Apa yang mengalir? Masjid Markas Islami Makassar. Saya sudah 3 kali tausiah di situ. Kalau mau cari, tulis saja di YouTube itu UAS Makassar. Nanti keluar video di masjid yang dibangun oleh Jenderal Bintang 4 Muhammad Yusuf. Presiden meninggal, jenderal meninggal, orang kaya meninggal. Di antara yang mengalir adalah masjid. Jadi yang Ustadz maksudkan apa? Maksud saya, ini kan yang hadir hari ini orang-orang hebat ini. Ada Bapak Bupati, mudah-mudahan beliau diberikan Allah kekuasaan sampai masa yang ditetapkan Allah, baik menurut kita, baik menurut masyarakat, baik menurut meranti di ke depan insya Allah. Amin. Ada Bapak Abdul Wahid, ada Pak Fauzi, trio Fauzi. Pimpinan pondok pesantren Ustadz Fauzi, yang mewakafkan tanah Pak Fauzi, Ketua DPRD Meranti Pak Fauzi. Nah, ini hebat. Saya sangka tadi malam yang hebat cuma 2 Abdul Somad dan Abdul Wahid. Rupanya ada 3 Fauzi. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Pak Dan Lanal, Angkatan Laut ada, Angkatan Darat ada, polisi ada, DPR RI ada, DPRD ada Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selagi ada kekuasaan, selagi ada jabatan, selagi tanda tangan bisa dipakai, maka sempat-sempatkanlah menolong agama Allah. Setuju? Betul yang saya sampaikan ini? Saya cuma mau mengingatkan bahwa orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang ada jabatan, pada akhirnya mati meninggal dunia, insya Allah yang akan ditinggalkan salah satunya adalah pesantren Darul Fikri Meranti. Ini menjadi tempat kita mengharapkan balasan sesudah kita mati nanti menghadap Allah. Semua yang hadir ini insya Allah dapatkan amal jariahnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Sesuai kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya pernah diundang ke satu daerah. Sampai di situ dari kota Jambi, naik mobil tertidur, buka mata, tak juga sampai. Lewat hutan, lewat jalan, tak juga sampai. Sampai akhirnya musola kecil aja. Terkejut saya. Ini yang mau kita resmikan? Iya. Siapa yang punya acara? Pak Kapolsek, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Yang paling rendah tingkat kecamatan itu Pak Kapolsek. Saya bilang, apa asal muasalnya kita meresmikan masjid Pak Kapolsek ini? Karena beliau bernazar, Pak Ustadz, kalau masjid ini siap, yang meresmikan mesti Ustadz Abdul Somad, kata Pak Kapolsek. Saya tanya, Pak Kapolsek ini mau mengazab saya nampaknya. Kenapa lah Bapak bangun masjid? Saya bilang. Saya pertama ditempatkan tugas di sini, Pak Ustadz. Banyak orang mengurus surat menyurat di kantor Polsek ini, tak bisa sholat karena tak ada musola. Jadi saya bangunkan ini. Ini pakai duit negara? Tidak Pak Ustadz. Ini duit kami, bapak-bapak polisi. Mungkin mereka disempritnya 2-3 kali semprit selesai masjid. Jadi kalau mati Pak Kapolsek itu, pahalanya mengalir sampai hari kiamat membangun masjid. Saya mau bercerita,
Ah, itu kan Presiden Soekarno, itu kan Presiden Soeharto. Ternyata Pak Kapolsek bisa membangun masjid, ada, dan saya ikut meresmikannya. Maka pakailah jabatan, pakailah kekuasaan, pakailah amanah yang dipakai Allah. Yang duduk di legislatif, gunakan perda, peraturan daerah, APBD. Kalau pusat APBN, sekian untuk pesantren, sekian untuk guru mengaji, sekian untuk jatah. Penerimaan polisi, sekian polisi santri. Penerimaan angkatan darat, sekian dari pesantren. Setuju apa tak setuju? Kira-kira tamat pesantren Darul Fikri ini bisa tak jadi polisi? Bisa. Ijazahnya SMP IT, SMA IT, disiplinnya. Oh, anak pesantren paling disiplin. Bangun pagi jam 4, sholat tahajud, membaca menghafal Quran, sholat subuh, habis itu murojaah mengulang hafalan, habis itu mandi siap-siap sarapan, habis itu masuk kelas sampai zuhur, masuk lagi sampai asar, sore olahraga, pramuka, pencak silat, udah kita tengok tadi buktinya. Baca kitabnya oke, sudah sampai ke nasional, insya Allah ke depan juara, insya Allah, amin. Sholat maghrib, makan malam, sholat isya, baca kitab, murojaah, ulang hafalan, jam 10 baru tidur malam. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam bangun lagi. Jadi kalau cerita masalah disiplin, tak ada yang lebih disiplin daripada anak pesantren. Maka penerimaan polisi, penerimaan tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, terima banyak-banyak dari pondok pesantren. Allahu Akbar. Kalau cerita masalah perang, anak pesantren tak takut mati karena mereka belajar jihad fisabilillah. Negara Indonesia ini merdeka karena pesantren. Allahu Akbar. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada ini. Masa Indonesia ini merdeka karena pesantren? 10 November hari pahlawan. 10 November hari pahlawan. Tapi jangan lupa Presiden Soekarno, Panglima Sudirman, Bung Tomo yang berteriak di Surabaya Allahu Akbar, itu minta fatwa ke pesantren. Datang mereka ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pondok pesantren Tebu Irang Jombang, minta fatwa supaya tentara-tentara dan masyarakat rakyat Indonesia berani perang melawan Belanda. Maka tanggal 22 Oktober keluarlah fatwa namanya resolusi jihad. Resolusi jihad yang dikeluarkan, setiap tentara TNI, setiap anak muda wajib jihad melawan Belanda. Yang matinya mati syahid. Orang mati syahid tidak mengalami 4, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, dan langsung masuk neraka. Maka dari tanggal 22 Oktober ke 10 November bergeraklah mereka. Bung Tomo meneriakkan di Surabaya, Allahu Akbar, merdekalah Republik Indonesia. Indonesia ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar dari tentara yang mendapatkan semangat dari pesantren. Bisa diceritakan itu ulang? Kalau tak bisa, tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ini anak pesantren mesti tahu. Jangan nanti ditanya orang, Indonesia ini merdeka karena partai politik. Indonesia ini merdeka karena sekuler. Indonesia ini merdeka karena liberal. Mana berani orang sekuler liberal menghadapi Amerika, menghadapi sekutu, menghadapi Jerman, menghadapi Belanda. Yang berani mati itu hanya santri, betul? Berani mati takut lapar. Makanya hadiahnya untuk santri adalah Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang maha
Esa. Kenapa ketuhanan? Karena orang sekuler, orang liberal, orang ateis, orang komunis tidak bertuhan. Santri yang bertuhan itu berasal dari qul huwallahu ahad, Allahus. Ini dia. Allahus somad itu Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, Allah tempat berharap. Santri mesti bisa menjelaskan ini. Kira-kira nanti kalau ditanya orang bisa menjelaskan? Cerita tentang masalah disiplin, santri. Cerita masalah perjuangan Indonesia, santri. Tapi kami ini Pak Ustadz baca kitab. Baca kitabnya mantap. Menjaga sholat berjamaahnya oke. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah kami Pak Ustadz. Acara akad nikah? Tidak. Acara walimah? Bukan. Acara tahlil yasin? Tidak juga. Acara apa? Tolong ruqyah anak saya Pak. Anaknya kenapa? Anak saya ini di kamar terus, tidak sholat, tidak makan, tidak sekolah, tidak mandi. Kenapa anaknya? Gila main game online, menembak musuh yang tak mati-mati. Siapa yang menyiapkan dia kamar bagus di rumah pakai AC, pakai TV? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia handphone, gadget, laptop, komputer? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia paket 4 giga main game online, tak disuruh sembahyang, tak disuruh makan? Saya Pak Ustadz. Sekarang anak itu kecanduan, salah siapa? Ustadz. Tak mau saya datang, tak mau saya meruqyahnya. Belum pernah saya baca doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Anak pesantren tidak ada yang gila game online, judi online, chat online, cewek online. Karena mereka di sini diajarkan akidah, wujud, qidam, mukhalafatu, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Ini anak pesantren. Jadi hadir hari ini wali murid yang bingung mau memasukkan anaknya kemana, daftarkan segera ke pesantren Darul Fikri Selat Panjang sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Ini nanti tolong potong, kita akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tak mau lah anak saya masuk pesantren nanti kurus macam Ustadz Somad. Bapak PLT Bupati Meranti tamat dari pesantren Darun Nahdoh Bangkinang. Itu maka lancar pidatonya, itu maka tak grogi maju ke depan. Saya pernah melihat anak KKN calon santri. Saya pernah melihat jumpa anak KKN semester 6 menggeletar waktu disuruh bawa acara. Berikut ini yang akan anak pesantren muhadarah seminggu sekali, bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka Bapak Ibu, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir nih, siapa yang sanggup menjaga anaknya 24 jam? Angkat tangan. Tak ada. Ustadz Somad sanggup, aku pun tak sanggup. Keponakan saya, anak saya wajib masuk pesantren. Kalau tak mau masuk pesantren, ku pecatnya di anak keponakan. Pak Wahid, DPR RI, anaknya masuk pesantren, dikirim ke Jawa Barat. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada yang bisa ditawar. Doktor, dosen UIN sekamar sama saya waktu musabaqah tilawatil Quran, tak bisa tidur malam. Aku tak bisa tidur Pak Ustadz. Kenapa Pak? Aku takut anak gadisku cabut dibawa pacaran, air minumnya disuntik obat. Aku takut dibawa cabut ke mall. Aku khawatir Pak Ustadz.
Tapi sekarang udah bisa tenang Pak Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya sudah di pesantren. Benteng terakhir pertahanan kita pondok pesantren. Makanya waktu saya dibawa Ustadz Fauzi dari kampung ke kampung, hutan ke hutan, naik sampan, masuk, tidur di emperan musola, langgar, yang saya pikirkan, kapan kita bisa punya pesantren? Ada seorang filosof dari Prancis. Nampaknya orang ini tiap-tiap 5 menit lewat. Tulisan namanya Descartes. Pernah dengar? Cara membacanya Descartes. Jangan nanti kalian bilang, menurut Descartes, itu cara bacanya Descartes. Karena Prancis itu tulisannya beda sama cara membaca. Tulisannya bonsoir, cara bacanya bonsoir. Selamat pagi, bonjour, cara bacanya bonjour. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Jadi namanya Descartes. Cara membacanya Descartes. Kata dia, ketika aku berpikir, aku ada. Itu terjemah bahasa Indonesia. Ketika aku berpikir, aku ada. Berarti kalau tak berpikir, kalau cerita masalah kerja, monyet pun bekerja. Kalau cerita masalah makan, babi pun makan. Tapi masalah berpikir itu hanya ada pada manusia. Dan tempatnya berpikir namanya Darul Fikri. Jadi kalau ibu mau anak ibu berpikir, masukkan ke Darul Fikri. Kalau bapak punya bini tak berpikir, daftarkan sini. Kalau ibu punya laki tak berpikir, daftarkan sekarang juga. Masalah diterima tak diterima, nanti saya rekomkan. Masalah kita sekarang adalah krisis berpikir. Dulu Ustadz Fauzi punya kantor di depan Masjid Agung. Habis acara kami di situ, mensyahadatkan orang di situ, rapat untuk menyusun bagaimana dakwah ke depan di situ. Duduklah kami berpikir lama. Macam manalah masa depan dakwah di Meranti. Kita mesti punya pondok pesantren. Dibukakan Allah jalan, datanglah Pak Fauzi, diberikannya lah tanah wakaf. Ada waktu itu 2 batang pokok sagu. Antara itulah saya disuruh meletakkan batu pertama. Tak terpikir sedikit pun, jalan mau ke sini becek. Sekarang sudah aspal beton. Walaupun belum bisa lewat mobil berselisih. Kabarnya nanti kata Pak Bupati akan dilebarkan ke depan. Dulu yang ada hanya pokok sagu, sekarang taman-taman cantik dan indah. Macam titian Siratal Mustaqim lagi. Itu apa Ustadz? Itu asrama. Itu apa Ustadz? Itu saung. Itu apa Ustadz? Masjid kita 2 lantai. Naik ke atas kenapa disekat? Lantai 2 ini jadi kelas. Artinya apa? Selama 4 tahun macam tumbuh bangunan ini dari dalam tanah. Jadi rupanya orang Islam ini berpikir sholat, sujud, minta sama Allah. Tapi saudara kita orang Tionghoa, orang Cina, lain dia berpikir. Ini yang cerita ini Pak Wakil Bupati Bengkalis. Dia punya kawan orang Cina. Kata orang Cina, kalian banyak dapat rezeki karena selalu cium tanah lah. Jadi tanah ini kalau selalu dicium, jadi bertumbuhan tanam-tanaman. Tidak hanya sagu yang tumbuh, kelas tumbuh, asrama tumbuh, gedung tumbuh. Maka selalulah dicium tanah. Mereka tak paham akidah karena bukan ajaran agama. Tapi mereka selalu mengamati orang Islam ini belum terbit matahari udah mencium tanah. Menggeser matahari, cium tanah. Tenggelam matahari, cium tanah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika bersujud.
Waktu bersujud itu tak ada rakyat jelata, tak ada penguasa, tak ada orang kaya, tak ada miskin papa. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Tempat yang diinjak-injak di bawah tapak kaki. Tak ada mentang-mentang pejabat lalu sholat, sujud, tempelkan kening ke dinding. Tak ada. Semuanya kita bersujud kepada Allah. SD bisa di rumah, TK bisa di rumah. Tapi kalau sudah umur SMP, SMA, 6 tahun, tanaman mesti disimpan di pot. Karena kalau langsung ditanam, dia akan diinjak gajah, dia akan hanyut, dia akan kena hujan, tak kuat dia. Maka selama 6 tahun ini diam-diam di pot. Ustaz Somad dulu di pot juga, ya. Di pesantren juga, iya. Orang tua saya tinggal di Kabupaten Pelalawan. Saya di pesantren Darul Arafah, Kabupaten Deli Serdang, Lau Bakri, Sumatera Utara. Tahun 1993. Sekarang sudah 2023, 30 tahun yang lalu. Kalau boleh saya tanya, adik-adik dijenguk orang tua berapa kali sebulan? Jadwal kunjungan berapa kali Ustaz? 2 kali sebulan. Sekali sebulan. Saya dijenguk emak saya sekali setahun. Bukan senang macam sekarang naik pesawat. Zaman itu menjenguk saya naik SDH, si Pirok Dolok Holi. Sudah musnah, udah habis tuh. Macam dinosaurus. Berangkat jam 5 subuh dari Pelalawan, jam 5 sore sampai ke Medan, menjenguk saya, jumpa, balik lagi, setahun sekali. Jadi kalau ada di sini adik-adik yang mengeluh susah itu ini, tak usah dinasehati Ustaz, udah aku nasehati. Kalau udah ini mengeluh juga, campakkan ke laut. Tak ada guna hidup di Selat Panjang nih, buat semak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikhawatirkan orang tua ini bukan anak tak makan. Yang kita khawatirkan, saya sebagai orang tua, sebagai ayah, yang saya khawatirkan bukan anak saya tak makan, bukan anak saya nanti tak punya harta, bukan anak saya nanti tak. Yang saya khawatirkan adalah anak tidak bisa hidup mandi. Cemas saja bawaannya, ketakutan aja bawaannya. Calon menantu. Ditinggalkan sebentar, passwordnya 3 huruf, MAK, ma. Baju kotor, ma. Nasi lambat masak, ma. Mau sekolah, ma. Mau mandi, ma. Mau berbini. Gimana kalian mau mandiri kalau di rumah? Tapi kalau diletakkan di pesantren, maka selamat. Ibu, jangan selalu anak ini dijenguk, biarkan dia mandiri. Kalau dia ibu jenguk, bapak jenguk selalu, maka nanti dia akan menjadi anak yang manja. Tak bisa dia berdiri. Penyakit yang paling mengerikan bukan penyakit diabetes, bukan penyakit